Ini adalah kisah nyata tentang cintaku dengan sekretarisku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah, di mana aku telah menjalin hubungan cinta dengan sekretarisku. Saat itu, aku memiliki sekretaris, sebut saja namanya Cynthia. Nama yang cantik, secantik wajahnya. Dia umurnya lebih tua dari aku. Dia sudah menikah namun hingga umur 40 tahun, dia belum memiliki anak. Meskipun sudah berumur 40 tahun, tapi dia masih menjaga tubuhnya yang seksi dan semlohai. Berawal dari saat kita mengadakan event bersama di luar kota, ia bersama pegawai yang lain ikut satu rombongan. Sesampai tiba di lokasi, kami pun menuju penginapan masing-masing. Jam menunjukkan pukul 4 sore, ada beberapa surat yang perlu disiapkan. Aku pun bergegas menuju kafe hotel dan memanggil Cynthia. "Mbak, ke kafe ya, bawa berkasnya," ucapku lewat telepon. Aku memanggil dia Mbak karena dia lebih tua. "Oke Mas, segera merapat," balasnya. Ia memanggilku Mas, karena memang dalam perusahaan kami selalu menerapkan kekeluargaan. Pegawaiku aku bebaskan memanggilku apa saja asalkan itu sebutan yang baik. Selang beberapa menit, Cynthia datang. Ia menggunakan kaos ketat dengan celana jeans. Tas kecil di punggung dengan jilbab putihnya yang membuat senyumnya semakin manis. "Coba kamu cek, ini kayaknya ada yang kurang," pintaku. Lalu dia mengambil berkas yang aku bawa dan mengeceknya. Awalnya ia berdiri di depanku, tapi karena ia fokus mengecek berkas, ia merundukkan tubuhnya ke depan. Pemandangan yang indah terlihat, payudaranya yang besar menggelayut. Rasanya ingin meremas-remas dan menyedot layaknya anak bayi sedang minum tetek. Lantas aku berdiri dan menghampiri di sampingnya. Aku ikut mengecek berkas tersebut. Awalnya aku mengecek biasa, lama-kelamaan, tubuhku pun bersentuhan dengannya. Ia diam saja, tidak menghindar. Ia terus mengecek berkas satu persatu. Nafasku semakin tak beraturan, wangi tubuhnya membuat libidoku naik turun. Aku mencoba menahan dengan berpindah berjalan ke belakang. Aku biarkan dia mengecek berkas sendiri. Namun, setelah aku melihat ke belakang, aku malah disuguhkan pemandangan yang indah. Pantatnya yang bulat, ingin rasanya aku memegangnya. Aku perlahan mulai mendekat, dan aku mulai berhalusinasi. Oh, indahnya, bagaimana rasanya bila rudalku masuk ke liangnya dan aku genjot dari belakang, pikiran kotorku. Lama aku memperhatikan pantat yang bulat indah itu, hingga tak sadar aku dikagetkan dengan suaranya yang memanggilku. "Mas, lihat apa hayo?" tegurnya sambil tertawa. Anu mbak, ndak apa-apa," jawabku sambil bingung. Lantas ia tersenyum dan menyerahkan berkasnya, kemudian kami pun berpisah. Aku kembali ke kamar hotel sambil membayangkan, andai saja aku bisa berkeringat bersama dia di dalam kamar, pasti rasanya melayang-layang ke udara. Malamnya, kami tidak ada kegiatan. Waktu luang itu aku gunakan untuk mentraktir Cynthia. Lalu kita bertemu di kafe. "Kamu pesan apa?" "Nanti aku yang bayar," ucapku. "Beneran nih Mas, oke deh, aku pesan makan sate ya," ucap dia. Lalu aku pun juga ikut makan sate. Makan malam tersebut terasa syahdu, hawa dingin di puncak, dengan makanan sate membuat kehangatan tubuhku mulai muncul. Aku mencoba bercanda dengan membuka obrolan agak genit. "Habis makan sate gini, enaknya langsung tempur. Biar berasa melayang sampai pagi." "Tapi sayangnya kita gak bawa pasangan ya mbak," candaku. "Percuma Mas, meskipun bawa pasangan, punyaku gak bisa dipakai," jawabnya sedih. "Loh, gak bisa dipakai gimana? Datang bulan?" tanyaku penuh curiga. "Gak Mas, suamiku itu rudalnya ndak bisa tegak. Setiap mau hubungan, rudalnya ndak bisa dipakai. Padahal segala macam cara sudah kita coba, tapi ndak bisa berdiri," ucapnya malu. Sontak aku kaget. Cynthia begitu terbuka menyampaikan hal tabu kepadaku. Apakah ini sebuah kode alam? "Cobalah pakai gaya lain, misalkan diemut dulu atau gimana gitu," ucapku. Dia ndak menjawab. Dia meminum minuman rempah yang kita pesan. Paras cantiknya membuatku bertambah semangat ingin tidur bersamanya.
Aku mencoba cara untuk membuka peluang tersebut, mumpung dia lama tidak merasakan rudal masuk ke lubangnya. Aku coba memancing memberikan penawaran. Kalau rudalku, jangankan disentuh. Lihat kamu aja rudalku sudah berdiri, Nich lihat nih gerak-gerak dari tadi gara-gara lihat kamu terus, candaku. Masak sih mas, nggak percaya, ucap dia sambil tertawa. Aku semakin yakin kalau dia sebenarnya pengen menikmati keperkasaan rudalku. Wah, nggak percaya, rudalku ini selalu berdiri tegak biasanya. Kalau rudal sudah muntah lahar, dia akan lemes. Tapi kalau rudalku, Krot berkali-kali sampai pagi tetap berdiri, ucapku sambil meyakinkan Cynthia. Dia tertegun dan berucap, masa ada kayak gitu? Aku mulai memberanikan diri mendekati dirinya. Aku geser kursi dudukku mendekat dengan dia. Sehingga badan kita bersentuhan satu sama lain. Aku memegang perlahan tangannya, mengarahkan ke rudalku. Ia tak menolak, ia diam saja ketika tangannya menyentuh rudalku yang terbungkus celana. Gimana, mau nyoba rudalku? Ucapku lirih. Ia tak menjawab, tapi aku terkejut dengan jarinya yang mulai meremas rudalku. Aduh sakit mbak, ucapku lirih. Ia tak menghiraukannya, ia terus mengelus dan meremasnya hingga aku tak tahan ingin segera menancapkan rudalku ke liangnya. Namun aku mencoba mengatur ritme dan menahan itu semua. Karena posisi kita berdua berada di kafe hotel. Sebentar, aku mencoba mengeluarkan rudalku yang tertahan di celana. Dan setelah keluar dari sarangnya, dia pun kaget dan berusaha untuk tetap memegang dan mengelus lembut rudalku. Tak lama kemudian, dia turun berada di bawah meja kafe. Posisi kafe remang-remang dan sepi, membuat ia leluasa melahap rudalku hingga masuk penuh ke mulutnya. Uch, mbak, aku mencoba menahan hasratku. Sekilas aku melihat raut wajahnya, dia terlihat lihai dan sudah lama menantikan rudal yang ingin dimainkan dengan mulutnya. Mungkin karena suaminya tidak bisa berdiri rudalnya, ia begitu gemes melihat rudalkan dan main lahap saja. Sudah mbak, aku ndak tahan, ia ndak memperdulikan ocehan dan desahanku. Ia semakin liar melahap dan memainkan mulut serta lidahnya. Sekali-kali, ia menggigit kepala rudalku membuat tubuhku bergetar. Sungguh permainan lidah yang sangat luar biasa. Bahkan istriku saja tidak sehebat ini. Setelah 30 menit berlangsung, ia berdiri dan merapikan mulutnya. Ia berbisik lirih, punyamu kok ndak muncrat-muncrat mas, lama banget, hebat, lirihnya. Lalu aku berbisik sambil memegang pahanya dan mengelus pelan. Kalau ndak dimasukkan ke liangmu, gimana bisa Krot? Mau coba? Di luar dugaan, ia menganggukkan kepala. Bagaikan ketiban duren, aku langsung membayar makanan ke kasir dan mengajaknya ke kamarku. Entah siapa yang memulai, pakaian kami berdua pun sudah lepas dari tubuh. Hanya tersisa celana dalam saja. Aku melihat punting susunya yang mengeras, tanda dia sangat terangsang. Perlahan aku emut dan dia mulai mendesah. Mas, enak banget, terus kak, gumamnya. Aku tidak memperdulikan ocehannya, aku terus mengulum pentilnya bergantian kanan dan kiri. Dia mulai menjambak rambutku, kedua tangannya menenggelamkan kepalaku di antara dua gunung yang besar. Aku terus meremas dan melumat susunya yang padat. Ayo mas, masukkan mas, aku sudah ndak tahan, mintanya. Aku mulai membaringkan tubuhnya ke kasur hotel yang empuk, perlahan aku lepas celana dalamnya. Terlihat gundukan yang indah dan bersih tanpa bulu. Sangat disayangkan kalau tidak digarap dengan benar. Aku mulai mencoba memainkan gundukan tersebut. Aku elus, aku masukkan jariku ke liangnya dan aku jilat pelan-pelan. Dia mengejang dan menjambak rambutku. Mas, please, masukkan mas, ayo mas, aku sudah ndak kuat, rintihnya. Aku ndak peduli apa yang dia ucapkan, aku asik dengan menjilat liangnya dan tiba-tiba, dia mengejang dibarengi dengan sesuatu yang keluar seperti lahar dari liangnya. Mas, tubuhnya melemas dan nafasnya ngos-ngosan. Aku biarkan sejenak dia istirahat. Aku cium keningnya dan kami pun berciuman saling melumat bibir. Kamu hebat mas, bikin lagi, bisiknya.
Tak menunggu lama, celana dalamku aku lepas dan aku mencoba untuk memasukkan rudalku ke liangnya. Dan, oh, gumamnya. Aku merasakan rudalku seperti terjepit liangnya, mungkin karena lama tidak dipakai dan belum pernah melahirkan, sehingga rasanya begitu dahsyat seperti bercinta dengan anak remaja. Meski sudah umur 40 tahun, tapi berasa seperti 20 tahun. Ia mulai menggoyangkan pinggulnya dan aku pun mulai menggenjot pelan. Cerita berikutnya ada di part 2 ya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya, agar tidak tertinggal cerita selanjutnya yang semakin seru.